ada image juga di lapangan bahwa ketika satu tidak lolos menganggap bahwa hampir semua proyek yang masuk di Sulteng ini dikerjakan oleh orang luar. Padahal kalau kita bicara data, sebenarnya kalau kita buka data, ternyata kontraktor luar kita dari sekian banyak pekerjaan yang masuk di Sulteng itu, ternyata yang kerja itu juga kontraktor yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kita harus ingat, pertama kita ini sistem terbuka, online. Tidak bisa kita larang orang Papua datang tender di Palu. Tidak bisa kita larang orang Kalimantan, orang Sumatera. Demikian juga orang Sumatera, Papua dan sebagainya tidak boleh melarang orang Sulteng ikut rapat, ikut tender di sana. Betul. Nah, ini yang harus sebetulnya. Sekarang kan LKPP lagi menginisiasi rencana undang-undang pengadaan barang dan jasa publik pemerintah. Terkait itu, tadi kalau kita yang amatir-amatir ini kita mungkin bisa kita slot di bagian rencana undang-undang itu, Pak? Ya, itu yang saya maksud. Jadi saya sudah sampaikan kepada Dirjen Bina Konstruksi. Saya bilang coba di perubahan ini coba dikerja dibicarakan bersama-sama. Kami juga Komisi 5 itu sepakat akan mengundang dalam rangka revisi itu, di mana karena ini keluhan bukan cuma di Sulteng. Ini soal tender ini bukan cuma dari di Sulteng. Ini di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya biasalah, namanya juga ada yang menang, ada yang kalah, itu pasti ada problem. Tapi kalau saya tidak melihat dari sisi itu. Yang profesional silakan fight secara profesional, tapi yang amatir ini, yang amatir ini karena yang amatir ini kan banyak faktor. Mereka dari sisi permodalan, dari sisi peralatan, bahkan perusahaan juga kadang biasa pinjam-pinjam. Nah, ini juga yang problem juga. Nah, yang ketiga memang perlu saya sarankan kepada balai untuk terus mensosialisasikan, karena jangan sampai terjadi begini, ada image juga di lapangan bahwa ketika satu tidak lolos menganggap bahwa hampir semua proyek yang masuk di Sulteng ini dikerjakan oleh orang luar. Padahal kalau kita bicara data, sebenarnya kalau kita buka data, ternyata kontraktor luar kita dari sekian banyak pekerjaan yang masuk di Sulteng itu, ternyata yang kerja itu juga kontraktor yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan pengalaman saya dulu pernah mengalami waktu saya kepala daerah, ketika saya diprotes kenapa semua perusahaan, karena hanya melihat di perusahaan. Oh ini alamat Sulsel, alamat Makassar, ternyata ini perusahaan ini dipinjam, dipakai oleh orang lokal. Nah ini juga perlu sebenarnya keterbukaan. Makanya saya juga menyarankan pihak Gapensi dan harus terus-menerus kita mengupdate data masing-masing, sehingga bisa ketahuan bahwa sekian persen sebenarnya dari sekian 20%, 30% kontraktor lokal kita sudah ikut berpartisipasi. Saya kira itu sudah bagus. Nah, kemudian yang keempat yang saya lihat juga problemnya itu adalah ketika misalnya keluhan itu hadir kalau pemenangnya misalnya dari luar. Contoh misalnya BUMN misalnya, BUMN ini kan kita tahu persis. Akhirnya yang kerja itu orang lokal, subkon orang lokal. Nah ini kan persoalan pembayaran finansial ini. Kalau terlambat pembayaran, mereka kan yang kecil ini yang penting kerja, pinjam duit, pinjam modal. Ketika misalnya pemenang besar ini belum punya uang, ini juga persoalan, problem. Dan itu bukan cuma terjadi di Sulteng, di beberapa daerah juga terjadi. Dari Aceh sampai Papua ya Pak? Ya, itu hampir. Kita sering mendengar keluhan itu bukan cuma dari sini.
keluhan itu ada terjadi di mana-mana. Jadi saya kira itu yang saya lihat, karena beberapa data yang saya perhatikan bahwa ternyata sudah banyak kontraktor lokal kita juga yang menang-menang tender selama ini. Ya. Nah, kalau tidak mungkin juga mau 100% akan semua terakomodir, karena kita harus ingat, pertama kita ini sistem terbuka online. Tidak bisa kita larang orang Papua datang tender di Palu. Tidak bisa kita larang orang Kalimantan, orang Sumatera. Demikian juga orang Sumatera, Papua dan sebagainya tidak boleh melarang orang Sultan ikut rapat, ikut tender di sana. Betul. Nah, ini yang harus sebetulnya saya sangat setuju dengan programnya Pak Kepala Balai soal tender ini, ya. Apa tadi? Temui dan dengar. Saya kira ini yang paling bagus. Ya. Sehingga nanti kita lebih terbuka untuk menerima, biar informasinya berimbang. Dialog. Ya, dialog berimbang, sehingga di luar tidak terjadi image bahwa seolah-olah yang kerja semua ini adalah orang dari luar. Karena isunya yang berkembang juga, apakah perlu ada pembedaan sikap antara daerah dengan non daerah? Ya nanti kan kalau kita kerucutkan jadi SARA jadinya, Pak. Baik ya. Itu ini berbahaya. Pemecahan yang berbahaya ini. Kita ini NKRI, tidak boleh begitu, maksudnya. Tetap kita harus profesional, tapi ada ruang tadi, kalau ini bisa revisi di undang-undang, ada ruang untuk pengusaha lokal dan untuk yang amatiran. Kalau saya lihat dua ini, jadi ada porsi. Ada yang sifatnya tarung bebas, ada yang memang jatah. Ya, harapannya ada afirmasi terkait yang amatiran tadi. Amatir dan juga amatir dan orang lokal. Ya. Karena ada juga orang lokal tidak amatir lagi. Itu tidak bisa lagi kita mereka harus profesional, karena kita juga harus mendidik kontraktor kita semakin profesional. Kalau kita anggap terus amatir, kapan profesionalnya? Betul. Kan begitu. Iya, betul. Ini juga berkaitan begini Pak Anwar. Kalau memudahkan di dalam rencana undang-undang draft undang-undang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebetulan lead-nya kan LKPP. Artinya kementerian ini berbeda ya. Berbeda. Ibaratnya kami ibarat restoran, menunya dari sana. Resepnya dari sana. Kami hanya memasak apa yang keluar dari sana. Nah, kalau isu yang tadi itu bisa disampaikan ke LKPP di sana untuk draft undang-undang ini, minimal aspirasi itu bisa tersematkan di dalam rencana draft undang-undang ini, Bapak. Apa memungkinkan untuk itu, Bapak? Saya kira ini menjadi usaha kita bersama mendorong itu, karena tanda petik bahwa kita harus membina kontraktor lokal kita. Betul. Sehingga multiplier effect kita bisa terjadi kalau memang orang lokal yang mengerjakan itu. Jadi kami akan dorong ini Komisi 5. Mudah-mudahan nanti di dalam revisi nanti itu sudah ada slot, karena ini bukan cuma kejadian di Sulteng, tapi di daerah lain juga terjadi. Nah, ya ada satu hal juga yang sangat penting sebetulnya yang perlu kita perhatikan, karena beberapa hal ya dari kelemahan regulasi kita di undang-undang penyedia barang dan jasa itu berkaitan misalnya proses evaluasi. Evaluasi ini kan yang menjadi keluhan kontraktor kita menganggap bahwa kalau misalnya mereka sudah dinyatakan sudah masuk ke dalam, berarti proses seleksi itu secara administrasi mereka sudah selesai. Berarti sudah bagus. Tapi kenyataannya kemudian setelah di kemudian hari biasa baru ditemukan bahwa ini harus lelang ulang nih, karena ada cacat administrasi dan sebagainya. Nah, ini biasa juga yang tidak dipahami, karena pemikiran mereka kok sudah selesai seleksi administrasi, ternyata di belakang masih ada problem. Nah, kemudian yang paling penting juga yang saya lihat dari proses tender ini, misalnya kontraktor-kontraktor kita ya yang ada di daerah ketika melakukan
proses itu, mereka belum bisa memahami sebetulnya, menganggap bahwa proses tender ini dari hari ke hari itu kan pasti akan ada terus perubahan aturan. perubahan aturan. Nah, ini biasanya yang kurang sosialisasi. Tingkat literasi mungkin bukan, menurut saya Bapak, bukan sosialisasi. Kalau konteksnya Kementerian PUPR, contoh dalam pemakaian simpan, itu 2 tahun yang lalu kami sudah sosialisasi. Yang menjadi kendala setelah kami coba mencari algoritmanya Bapak. Yang kita undang kan ketua asosiasi yang merangkap juga kontraktor. Ketika dia merangkap kontraktor, ada informasi tertentu, dia akan keep, dia tidak akan sampaikan ke bawah. Karena kalau dia sampaikan ke bawah, itu akan menjadi kompetitor dia. Ini kendala sekarang, ini faktanya. Contoh pemakaian simpan itu Pak. Ketika pemakaian simpan itu terjadi, ditetapkan tanggal 17 kemarin, kami satu-satunya BP2JK yang mencoba mensosialisasikan langsung ke penyedianya. Direct ke perusahaan-perusahaannya, kita email, kita sosialisasi. Akhirnya sampai jadi booming juga kemarin yang live streaming, dan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Artinya kadang sudah diundang, dia tidak ikut. Kita kasih regulasi baru, mereka tidak membaca. Nah, ini kiat-kiatnya bagaimana ini Pak, supaya memacu kawan-kawan di luar sana, ayo kita berubah agar pembangunan kedepannya untuk Sulteng lebih cepat dan tidak ada kegaduhan gitu. Iya, jadi memang inilah fungsi asosiasi itu. Fungsi asosiasi ini kan juga harusnya merupakan lembaga yang membina secara administrasi, ya, edukasi kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan peraturan dan sebagainya, harusnya asosiasi ini yang bertanggung jawab sebenarnya. Makanya kenapa asosiasi itu dibentuk, itu bukan sekedar asosiasi dibentuk untuk mengakomodir, mengatur tender-tender dan sebagainya, tapi fungsi utamanya mungkin saya berharap kepada asosiasi Gapensi dan sebagainya itu, tujuan utamanya itu adalah bagaimana mensosialisasikan seluruh regulasi-regulasi sehingga teman-teman kita ketika ikut tender, mereka sudah benar-benar memenuhi sesuai dengan ketentuan. Saya kira kalau sesuai dengan ketentuan mereka mengikuti proses itu dengan baik dan benar, saya kira tidak ada alasan bagi pengelola itu untuk tidak memenangkan. Nah, yang kedua, ini juga kenapa biasa ada fenomena banting harga itu? Wah, ini masalah tersendiri. Itu kan sebenarnya fenomena banting harga itu karena pikirannya bahwa ya saya harus menang. Padahal sebenarnya kan sudah diatur itu, sudah ada ketentuannya. Bahwa kalau misalnya standarnya levelnya begini, kemudian kamu banting harga ke bawah, itu akan berpengaruh pada kualitas. Nah, oleh karena itu kalau saya menyarankan sekali lagi bahwa organisasi profesi ini harus melaksanakan fungsinya, mengedukasi seluruh anggotanya dengan segala perubahan aturan. Katakanlah misalnya kalau saya saran, sebelum misalnya musim tender itu sudah ada bimbel kalau perlu bimbingan. Iya benar. Iya. Sehingga secara jangan kita saling menuduh, maksud saya. Menuduh kepada pengelola, misalnya pengelola tender dituduh bahwa main-main. Kemudian kita juga dari kita pengelola menuduh mereka tidak profesional. Nah, kalau misalnya asosiasi bagus ini, dia lakukan bimbingan itu. Jadi sebelum misalnya ini ada paket mau tender, kan kerjasama harusnya sebenarnya komunikasi yang bagus. Kita ini dalam 2 bulan ke depan ini yang kita akan umumkan. Nah, mungkin sudah perlu juga asosiasi yang berada di sini. Tapi kalau tidak, maka orang nafsi-nafsi. Namanya nafsi-nafsi masing-masing. Dia akan menggunakan segala cara yang penting dia menang.
Nah, apalagi dihadapkan kita pada era keterbukaan hari ini. Betul. Kita tidak boleh melarang orang luar, nggak bisa. Itu bertentangan dengan undang-undang. Itu sudah namanya diskriminasi. Kalau itu terjadi, yang lebih berbahaya kalau itu terjadi, ya teman-teman kita yang akan berhubungan dengan aparat penegak hukum. Betul, betul, Pak. Nah, kira-kira problemnya apa di seputar itu, antara kita mau melaksanakan sesuai aturan, tapi kemampuan daripada kontraktor kita yang memang harus terus dilakukan edukasi, penyesuaian kalau menurut saya. Jadi profesional itu tidak boleh diukur hanya dari sisi peralatan, dari sisi permodalan, tetapi profesional yang hakiki itu adalah bagaimana mereka bisa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Betul. Dan kalau ini terjadi, saya kira akan sangat tidak rasional dan terlalu berani bagi pengelola itu untuk mau main-main lagi. Siap. Sepanjang ini benar-benar dilakukan. Nah, tapi itu lagi, kembali lagi, kalau sepanjang orang akan berusaha, contoh misalnya yang paling dilematis bagi penyedia itu apa? Misalnya soal bicara harga terendah itu. Iya, ya.